kita buat video bareng lagi. Setelah berapa kali video kita nggak bareng karena memang kesibukan masing-masing. Biasanya aku sama Mbak E, dia buat video sendiri, tapi nggak apa. Intinya ikuti harus masih tetap eksis. Jadi hari ini kebetulan ini malam Jumat ini kan. Ini pas pembuatan video ini malam Jumat. Jadi hari ini kita mau ngobrol biasalah, hal-hal yang nggak jauh dari seputar mistis. Tapi lebih ke pengalaman kita berdua sih. Soalnya kalau untuk menelusur hal-hal kesananya nanti di next video mungkin. Jadi silakan, katanya Mas Udin mau cerita hal-hal mistis ya. Pada kapan itu? Bentar. Jadi pada waktu ini pengalaman orang yang pertama ya. Jangan pertama kita udah pernah cerita waktu di video yang sebelumnya. Pernah. Yang paling ini aja paling menyeramkan sekali waktu itu. Pernah suatu hari saya sama teman-teman kampung lah. Nah, nggak usah disebutin tempatnya Mas, nanti takutnya ada yang nggak berkenan. Ya di sebuah kampung lah. Di sebuah kampung bermain petak umpet lah. Itu ya SD lah, SD ya. Bermain petak umpet. Teruslah kita ya layaknya bermain kayak biasa gitu. Ada yang jadi apa namanya, penunggu, terus yang itu ya yang jagain. Terus kita pada waktu itu ngumpet di sebuah kebun. Berapa orang? Ya kira-kira 2 orang lah. 2 orang ngumpet di kebun kosong. Di situ ada pohon bambu. Bambu itu. Itu berarti kalau itu udah lama sekali Mas? Enggak, di kampung saya masih banyak bambu-bambu. Masih banyak. Karena kan konon katanya kan pohon bambu itu banyak hantunya. Tapi kan waktu kecil ya enggak mikir kayak gitu, karena yang penting ngumpet enggak ketahuan gitu kan. Selesai lah ngumpet di situ. Enggak lama kemudian ada suara kayak kelapa jatuh gitu Mas. Padahal itu pohon bambu. Padahal pohon bambu. Kok bisa deh? Iya makanya kita nggak dibiarin aja. Terus kok 2 kali jatuh. Habis itu teman saya noleh lah ke pohon itu. Itu di belakang persis pohon bambu. Di samping, katanya di samping teman saya. Iya. Kita ngumpetnya di belakang pohon pisang. Jadi pohon pisang belakangnya pohon bambu. Terus sampingnya. Habis noleh itu ternyata kepala Mas. Bukan kepala. Itu bener Mas. Temennya yang itu masih ada Mas? Yang lihat teman saya. Saya udah mau gini, udah mau lihat, saya udah nggak berani karena teman saya udah teriak duluan. Terus ya udah langsung kita lari berdua. Lari udah. Teman saya sampai ngompol lah mungkin itu, terkencing-kencing itu. Karena kan di tempat saya masih banyak itu kebun-kebun kosong. Iya. Sampai sekarang berarti. Sampai sekarang, cuma agak berkurang karena sekarang sudah dibangunin rumah ya. Sudah semakin banyak pembangunan. Gitu ceritanya? Ya itu aja mungkin. Ya. Kalau sampean gimana? Jadi waktu itu mas jam ini, kalau Mas Udin waktu SD, kalau aku masih pas kuliah sih. Aku kan kuliah di salah satu kampus di Semarang. Nah, aku kos di sana. Kos pertama kali waktu bukan ke Semarang sih. Sejak aku kuliah di tempat di kampus itu. Jadi ada sebuah kos. Ya pokoknya di Semarang lah, aku nggak usah sebut daerahnya, intinya di Semarang. Jadi memang beberapa orang di dekat kos itu sudah bukan sering bilang sih Mas, jadi kayak sering lebih banyak ngobrol, kok betah ya gitu loh. Aku di kos itu sampai hampir
lulus loh mas, sampai hampir 3 tahun aku di situ betah di sana. Makanya orang kok heran kenapa kok betah sekali di situ. Padahal jadi ini kos depan kos itu Mas Udin udah pernah ke kos itu? Belum pernah ya? Belum. Yang udah pernah ini teman kita X ikuti arus. Dia udah pernah ke sana, udah pernah 2 kali. Si Agung udah pernah ke sana 2 kali. Jadi waktu itu bahkan si Agung sendiri loh mas, itu digangguin kok. Tanya orang masih hidup. Apa itu? Jadi gini mas, saya herannya gini, memang waktu awal-awal saya kos di sana memang nggak ada yang aneh, memang nggak ada yang aneh sama sekali. Saya kok cerita agak merinding saya. Memang nggak ada yang aneh. Cuman setelah hari pertama itu, saya setelah pindahan barang, sore mau ke maghrib, itu kan saya istirahat. Itu masuk barang saya masih berjalan dan kebetulan kamar saya itu paling ujung, jadi setelah gerbang langsung kamar saya. Ya saya pikir waktu itu memang masih jam segitu karena memang di kos itu nggak cuman anak-anak kuliah saja, ada beberapa orang yang kerja juga dan ada suami istri juga. Nah kebetulan itu udah mau menjelang mungkin sekitar jam 5-an lah, setengah 5, jam 5-an. Saya ketiduran sama karena capek habis ngusung-ngusung barang, pindah-pindahan barang kan. Terus saya tidur. Nah, di sela-sela saya tidur tuh, tapi saya yakin itu bukan mimpi mas. Saya benar-benar sadar. Srek, kayak orang jalan. Orang jalan, ya saya pikir wajar lah, orang lewat-lewat wajar. Sekali, 2 kali, kok bolak-balik. Tapi ya sudah lah. Dan lama-kelamaan, ini udah mulai menjelang maghrib, ada orang nyapu. Saya walaupun saya baru di kos itu, tapi setidaknya teman saya sudah di kos itu dulu, dan yang nyariin kos itu pun teman saya. Nah, di sana waktu itu teman saya tuh cerita kalau ibu kos yang punya itu, dia nyapu pasti setiap pagi. Jadi sekalian bangunin anak-anak yang kuliah, kadang kan pada males tuh, jadi sekalian bangunin. Nah, di sana sekalian bangunin, saya ngapain? Maksud saya ngapain nyapu kok sore-sore? Tapi ya sudahlah, saya pikiran juga udahlah biarin aja lah. Nah, jadi kebetulan di depan kos saya ini depan pos persis tuh mas. Harusnya kalau nggak ada ini mobil bisa masuk. Itu karena ada pohon besar. Di kos itu ada pohon besar. Nah, saya cuman ini saya herannya kenapa harus di tengah-tengah jalan pohon ini dan nggak ditebang, itu di tengah-tengah jalan. Nah posisinya waktu itu ya udah ya, tidur ayam lah mas, kayak bangun tidur terus. Jadi pas kita lorong langsung lurus itu kamar ada kamar mandi luar. Soalnya kamar yang sebelah sini itu kamar mandinya luar, yang sebelah sini kamar mandinya dalam. Jadi nah di sanalah mulai aneh tadi. Saya tahu maksudnya, ini orang jalan balik terus ya udah saya diam. Nah mulai yang aneh itu ngetok. Saya kira temanku udah pada pulang dari kampus. Terus saya memang tadinya saya bilang gitu kan, saya pikir kan teman kok nggak nyaut. Ya udah tak tinggal iseng kok terus udah gitu lagi tok apa nih apa sih ya kayak apa bahasa Indonesia apaan sih ya sampai ke 3 kali tok ya pokoknya saya katai lah, saya buka pintu nggak ada orang, itu nggak ada orang. Cuman karena saya di sana masih berpikir positif, karena saya pikir mungkin teman saya langsung lari ke dalam kamarnya. Saya teriak dari kamar karena memang kami kamarnya sebelahan. Weh, mengajar aku bilang. Terus udah diam. Pas maghrib itulah mas, terakhir kali lagi ngetok, tapi cuma sekali. Top. Apaan sih? Saya diam waktu itu, saya masih diam. Saya nungguin maksudnya kalau dia ngetok lagi, tapi enggak. Dia cuma sekali tok, tapi itu kencang. Dan itu kayaknya sih kalau menurut saya itu bukan pakai kepala tangan, tapi kayak pakai kepala gitu. Duh, ya bahasanya bagi bukan tok duh. Bahasa gue. Nah,
akhirnya nggak aku buka, aku tunggu sampai teman-temanku ada pulang. Akhirnya itu posisi kamar mandi kan, kos itu kan kamar mandinya luar, jadi aku nggak mandi karena memang waktu itu ya masih kayak trauma. Ya, bukan trauma sih masalah, bukan takut sih, lebih ke nanti dulu gitu. Soalnya takutnya enggak, bukannya gegabah ya, nanti pikirannya kita gegabah. Jadi ya udah, teman-teman udah pada pulang, aku nggak ngomong langsung. Nah jadi malam itu kita pergilah keluar makan lah di sana lah, baru aku ngomong, wah masa sih mas, kan? Iya, nggak bohong aku ini. Oke, sehari di keesokan harinya seperti itu lagi, biasa mas. Saya kaki jalan. Kenapa sampai nggak berani itu? Nggak, karena itu waktunya maghrib. Kalau saya berani langsung tak bukain. Kan tak bukain mas, pintunya tak bukain, cuman kan nggak ada. Pas ada jalan kaki kenapa nggak dilihat aja? Saya pikir kan biasa lah orang jalan karena di kos-kosan kan. Akhirnya saya biarin aja lah. Cuma yang lebih janggalnya lagi pas tengah malam mas, kejadian setelah selesai makan. Ya biasalah, kita kan makan namanya anak kuliah, apalagi maba kan, mahasiswa baru. Ya kita masih nongkrong dulu, masih senang-senangnya lah, masih suka-sukanya nongkrong di bar, entah itu di angkringan, entah itu di kafe, pokoknya sekitar-sekitaran kos ya. Sampai akhirnya tengah malam pulang di kamar mandi itu, pintu nutup, ada yang mandi. Di sana saya mikir, siapa yang mandi tengah malam? Ya mungkin ada orang, maksudnya ngapain orang mandi tengah malam, udah jam berapa nih? Itu pas banget, nggak tengah malam persis sih, cuma lebihnya ke jam-jam setengah satu, jam 1 lah. Terus habis itu ya udahlah, saya pikir bodo amat lah, kira saya tidur udah. Pokoknya sering lah kejadian seperti itu terus mas. Cuman karena sudah terbiasa akhirnya terbukalah makin satu persatu omongan ya, dari tetangga sebelah, dari mungkin yang kau sudah lama di sana. Dia bilang, karena saya pikir juga ya sudah mungkin perkenalan, wajar kita orang baru di sana. Terus akhirnya orang-orang sana pun cerita, memang di sini ada, memang tempatnya di pohon itu. Makanya itu saya pertanyaan, kenapa pohon ini tidak ditebang? Ternyata memang pohon itulah yang jaga kos itu. Tapi memang itu terbukti mas, setiap ada orang yang niat jahat masuk ke kos itu pasti. Itu asal usulnya itu? Apakah situ pernah ada kejadian ya? Tidak ada kejadian. Itu lebih tepatnya memang di kos itu ya, bapaknya kos itu memang sengaja ngasih penjaga di pohon itu ya. Saya nggak tahu lah bentuknya apa, cuman saya tahu, nanti saya ceritakan dulu. Di pohon itu sengaja mungkin apa, cuman gini, setiap ada orang yang jahat masuk ke kos itu pasti langsung keluar lagi, nggak jadi gitu loh. Selalu kayak gitu. Ini itu monggo terserah percaya teman-teman apa enggak, tapi memang itu saya rasakan di sana memang seperti itu. Cuman yang the next-nya itu yang lebih herannya lagi dan lebih menyeramkannya, karena setelah sudah biasa di sana, bahkan ya sudah akhirnya sampai kayak yang itu rambutnya panjang panjangnya mungkin hampir sampai sekaki ya. Tapi dia laki-laki, badannya nggak tinggi banget, tapi dia laki-laki, badannya tinggi, rambutnya saya pikir itu perempuan, nenek ya, bukan, laki-laki kok. Kenapa saya bilang laki-laki? Karena memang saya susah juga kalau menjelaskan ini, soalnya memang beberapa cerita lah, saya kumpulkan cerita dan saya rasakan intinya di kesimpulannya saya bilang itu laki-laki, bukan perempuan. Tapi rambutnya panjang sekali, warnanya putih, rambutnya panjang warnanya putih. Dan habis itu, nah setelah sudah biasa lah mas, akhirnya saya udah berbulan-bulan di sana. Nah otomatis kan teman kan sering main tuh mas. Nah dari siapa? Ya itu salah satunya ikut harus main ke sana. Jadi setiap orang yang datang ke tamu ke sana, jadi lupa saya ceritain. Jadi setelah saya di kamar itu, saya cuma di kamar yang depan itu beberapa bulan saja, karena memang saya intinya saya pindah ke kamar yang depannya, di kamar mandinya di dalam. Nah itu otomatis dekat sama toilet itu mas, bahkan dempetan. Nah sejak saya pindah ke kamar itulah, setiap yang main ke sana
itu selalu saja diganggu. Entah itu mungkin ya sama wujudnya itu juga mungkin. Ya jadi entah itu gesekan kaki, orangnya tak matok itu, nggak mandi, selalu seperti itu dan selalu seperti itu. Dan ya akhirnya karena sudah terbiasanya saya kadang cuma senyum sendiri, ya sudahlah, saya pikir kan ya memang biasalah orang baru datang mungkin ya dia mau perkenalan kan wajar. Sampai akhirnya yang ya itu si Agung itu mas waktu itu dia sampai ngapain, jadi kan kamar mandi saya di dalam itu tuh enggak ininya tuh apa, enggak di atas kamar mandi itu enggak ada ternitnya lagi mas, enggak ada ternit, jadi langsung tembus ke atap. Nah, jadi setiap kadang ada tamu kan otomatis kan kayak nggak diem aja, tadi kan saya keluar kayak beli mungkin minum atau makanan kan buat tamu atau apa. Nah itu setiap saya tinggal tamu nggak mesti sendirian loh, walaupun tamu itu berdua atau bertiga itu tetap mas pasti ya sukanya kayak gitu. Cuman kalau saya udah berbagi saya sendiri, saya kan nggak ada apa-apa karena sudah mungkin sudah tahu, udah kenal, udah apa ya sudah. Ya itu sih sedikit ceritanya sih kayak gitu sih. Itu waktu zaman kuliah 3 tahun yang lalu lah. Soalnya enggak 3 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu lah. Pokoknya saya sampai akhirnya kos di sana sampai 3 tahun. Akhirnya pun saya keluar dari sana tuh kayak yang asal berat banget karena memang di sana banyak banget kenangannya. Dan kenangan ini dalam artinya juga itu dari hal-hal yang ya banyak sebenarnya di kos itu, cuman nggak mungkin saya ceritakan dalam satu video, nggak mungkin. Nanti kita mungkin bisa sambung atau mungkin nanti teman-teman yang kos di sana nanti kita bisa kita datangkan, kita ngobrol nanti. Ya itu sih mas kurang lebihnya. Ya salam malam Jumat. Sekian ya mas ya. Sekian. Salam malam Jumat. Salam ikuti arus.